Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, sebuah materi, dan materinya saya ambil dari judul aspek manusia dan sosial. Itu pada poin judul itu diambil peran rekayasa sosial dalam pengujian penetrasi, yaitu teknik, dampak, dan penanggulangan. Sebelum itu lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Royan, karena kebetulan yang sebelumnya di list grup itu anggota kelompok 13 itu ada 2 orang, sama saya Ahmad Royan, yang satunya lagi sama Siti Fatnor, karena kebetulan mungkin teman saya sibuk, jadi untuk pengerjaan presentasi kali ini saya mengerjakannya sendiri, maka dari itu saya cuma mencantumkan nama saya dan foto saya. Baik, lanjut. Latar belakang daripada judul tadi, di era digital saat ini, ancaman keamanan siber semakin kompleks. Selain serangan teknis seperti malware, ransomware, atau hacking, salah satu metode yang paling efektif dan sering digunakan oleh pelaku kejahatan adalah social engineering. Kemudian masalah utama, social engineering menjadi pintu masuk utama berbagai data breach di Indonesia, sehingga social engineering bisa sangat merugikan, meliputi kerugian finansial, pencurian data pribadi, kemudian kerusakan reputasi, dan bahkan gangguan operasional. Nah, sebelum lanjut lagi, mari kita artikan apa dari judul yang saya ambil kali ini. Nah, peran itu fungsi daripada rekayasa sosial, yaitu teknik manipulasi psikologis untuk membuat seseorang melakukan tindakan yang merugikan keamanan tanpa sadar. Nah, jadi pada rekayasa sosial yaitu adalah teknik manipulasi. Misalkan yang di hacking itu bukan sistem aplikasi bukan, tetapi yang di hacking itu adalah psikologi seseorang. Misalkan dimanipulasi, mungkin dihasut atau diberi sugesti. Nah, diberi sugesti daripada sebuah, mungkin dari pesan, mungkin atau dari telepon, atau dari email. Nah, jadi bukan sistemnya yang di hacking, tapi psikologis seseorang yang pemakainya itu, ya, usernya itu. Kemudian lanjut lagi dalam pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi yaitu simulasi serangan siber yang terkontrol yang dilakukan oleh profesional keamanan untuk menguji seberapa kuat sistem jaringan atau manusia bertahan terhadap serangan. Nah, jadi pengujian penetrasi ini adalah sebuah percobaan serangan siber, sebuah percobaan untuk menguji sebuah sistem yang telah dibuat, entah itu mulai dari sistemnya, kemudian jaringannya, kemudian usernya sendiri, itu manusia, apakah bisa bertahan terhadap serangan. Nah, setelah diuji itu memiliki sebuah metode, yaitu teknik, kemudian apa dampaknya, dan kemudian bagaimana penanggulangannya. Terus tujuan daripada pengujian penetrasi itu yang pertama, mencegah kebocoran informasi, yaitu melindungi data sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, melindungi aset dan sistem, mencegah akses ilegal dan kerugian operasional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran manusia, membekali individu mengenali dan menolak upaya manipulasi. Nah, karena dari judul tadi, poin utamanya adalah meningkatkan kesadaran manusia itu sendiri, karena
rekayasa sosial ini itu lebih mengarah menghacking ke orangnya, ke manusianya, ke pemakainya. Jadi tujuannya adalah untuk membekali individu atau memberi edukasi, mengenali dan menolak upaya manipulasi. Kemudian, maaf ini yang keempat, tujuan penelitian yang keempat, meminimalkan dampak serangan, mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan. Nah, setelah si manusianya ini, si penggunanya, usernya sudah dibekali materi-materi yang tentang manipulasi, itu akhirnya dia bisa mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan jika suatu ketika terjadi kesalahan atau serangan daripada rekayasa sosial tadi. Kemudian yang terakhir, membangun budaya keamanan siber, menjadikan praktik aman sebagai kebiasaan sehari-hari. Jadi dalam kita mungkin login misalkan beberapa akun, mungkin akun Google, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dari sana kita bisa mempraktikkan bagaimana cara yang aman untuk tidak diserang daripada rekayasa sosial tadi. Akhirnya akun-akun yang pribadi kita itu aman karena sudah dibekali edukasi. Kemudian lanjut, paper yang saya ambil atau karya tulis ilmiah yang saya ambil yang judulnya adalah dampak serangan social engineering studi kasus data breach di Indonesia. Yang penulisnya itu adalah Yogi Kristianto, Dwi Ismiana, Johan Muhammad Palah, dan Muhammad Maulana Rahman. Kemudian metodologi penelitiannya adalah studi kasus kualitatif berbasis analisis, dokumentasi, dan wawancara ahli. Kemudian definisi dan ruang lingkup. Sedikit kembali lagi kita ke materi awal lagi. Kita memulai materi lebih dalam sedikit. Nah, apa itu social engineering? Yaitu adalah manipulasi psikologis manusia untuk mendapat informasi atau akses. Nah, jadi social engineering itu tadi adalah memanipulasi si penggunanya, bukan menghacking sistemnya. Contoh kita mungkin dari beberapa dari kita sering mendapat pesan seperti pesan selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, atau mungkin telepon penipuan yang mengabarkan mungkin bahwa keluarganya sedang dipenjara, kemudian minta tebusan. Nah, itu kan kalau kita kurang edukasi, nah di sana kita akan mudah percaya. Yang mana dengan pengguna memanfaatkan kecemasan pengguna, si penipu ini akan mudah memanipulasi penggunanya yang sedang cemas mungkin atau gelisah karena sudah ditipu, mungkin karena keluarganya yang sedang ditangkap, ataupun dengan perasaan senang penggunanya itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan misalkan iming-iming berupa pesan daripada yang dikirim oleh penipu, maka dengan memanfaatkan psikologis si pengguna tadi, maka informasi daripada pengguna itu akan mudah diambil oleh si penipu. Misalkan mentransfer uang, kemudian data pribadi, misalkan email atau mungkin password sama sandi ATM mungkin. Terus akhirnya si penipu itu akan mudah mengakses data pribadi si pengguna. Oke, lanjut. Nah, mengapa penting di Indonesia? Karena mengapa pentingnya edukasi
edukasi rekayasa sosial di Indonesia. Karena daripada itu sudah banyak terjadi kasus kebocoran data dan penipuan. Kemudian dampaknya itu ya finansial, kemudian reputasi dan operasional besar. Banyak kan kasus di sekitar kita, mungkin mulai dari kebocoran data beberapa bulan yang kemarin ada kan kasus sebuah bank konvensional yang data nasabahnya bocor. Nah, data pribadi nasabahnya itu bocor. Nah, itu karena ya mungkin berdasarkan dari rentannya sistem, itu satu pertama. Tapi pada judul yang kali ini kita membahas tentang bagaimana rentannya pengguna kurangnya edukasi. Nah, jadi kan sering kita lihat juga beberapa kasus yang mungkin itu kebanyakannya dari orang tua. Nah, dari orang tua yang kurangnya edukasi masalah penipuan ini, hingga pada akhirnya mereka akan mudah ditipu oleh si pelaku daripada memanipulasi psikologisnya, yang pada akhirnya berdampak pada finansial, kemudian kepada reputasi. Contohnya pada reputasi, mulai dari mungkin mengklik link yang tidak jelas, pada akhirnya pada akun-akun pribadinya itu akan dihacking dan berakibatkan akunnya itu memposting yang tidak layak untuk diposting atau tidak patut untuk dilihat. Misalkan akun-akun Instagram mungkin, kemudian akun Facebook yang memposting atau memberikan informasi penipuan pada temannya. Contoh, misalkan kita dapat pesan dari teman, adakah 100 ya, mungkin bisa minjem duit kah aja, atau bisalah kirim ke dana aku aja, misalkan kayak itu. Misalkan itu sering kita temui di lingkungan teman-teman kita yang kena tipu. Kemudian operasional besar, selanjutnya metodologi paper yang digunakan oleh si peneliti tadi, analisis kasus nyata dan laporan insiden, kemudian kategorisasi teknik, phishing, pretexting, baiting, faktor kerentanan manusia dan proses.